Oke, ini Kang Majid sudah ambil unitnya, unit tes ratnya dari MPM Muda Jatim. Dan ini Kang Majid masih di lokasi depan ya, depan MPM Muda Jatim. Dan untuk unit yang Kang Majid dapat ini tipenya Victory Brake Red ya, Victory Brake Red. Dan ini sudah ABS, jadi nanti Kang Majid pengen merasakan sensasi berkendara pakai all new Honda CBR 150R yang terbaru, yang mukanya itu secara keseluruhan bagian depannya ini mirip kakaknya, jadi CBR 250. Dan memang DNA-nya itu DNA banget dari CBR 250. Bagian depan sudah upside-down, sudah zipper clutch. Terus untuk stangnya ini masih pakai ini ya, upper yoke ya, biasanya kan under yoke ya. Oke, kita berangkat. Nanti rutenya tetap sama. Nanti kita lewat di ini ya, apa namanya, Jalan Juanda. Dan nanti Kang Majidnya itu nggak pengen ngebut. Kang Majid itu pengen benar-benar merasakan motor ini kalau dibuat harian, dibuat berkendara sesuai dengan kondisi Kang Majid, itu rasanya seperti apa. Soalnya kalau kita tes itu biasanya kalau nggak performa ya biasanya ya pasti nggak jauh-jauh dari performa. Makanya biasanya kadang-kala kita nggak bisa merasakan sesungguhnya ya, jadi kenyamanan sesungguhnya, performa sesungguhnya dari sebuah motor itu. Makanya di sini Kang Majid pengen menyesuaikan kondisi berkendara Kang Majid dalam sehari-hari. Oke, kita gas. Ini kita nyalakan. Di bentuk speedometernya ada tulisan CBR ya, CBR. Ada panel-panel meternya netral, ABS ini nyala. Oke, langsung kita gas. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk engine-nya pertama kali naik ini engine-nya halus. Jadi untuk teman-teman, all new Honda CBR 150R ini kalau di Jatim sendiri dari rilisnya, dari launchingnya kemarin itu ini ada dua varian ya, bisa dibilang ada yang versi ABS sama non ABS. Secara harganya pun kalau di Jawa Timur, terutama di Surabaya ini, kemarin kami dapat informasi harga OTR-nya kurang lebih 3 juta sekian lah, 37 sekian untuk yang non ABS. Sedangkan untuk yang ABS-nya, versi ABS-nya ini kurang lebih 44 satuan, 41 jutaan lah, seperti itu. Dan variannya seperti yang Kang Majid sebutkan tadi, variannya itu memang ada dua. Dan untuk pilihan warnanya itu kalau yang untuk yang standar, yang non ABS itu ada 4 varian. Sama sih kalau nggak salah 4 varian, Kang Majid lupa ini. Yang pasti dari segi teknologi, untuk yang mendapat perubahan dari generasi sebelumnya, all new Honda CBR 150R ini yang pertama dari body. Kalau kita lihat desain bodinya itu emang DNA-nya itu emang alirannya itu aliran CBR 250R. Jadi kakaknya yang 250 cc itu mukanya itu sama persis seperti yang versi 150. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang Kang Majid lihat ini ada penerapan upside-down ya. Upside-down ini nyebutnya itu kalau di Honda sendiri itu inverter upside-down. Jadi upside-down warnanya kuning dan kelihatan keren banget. Terus ada juga yang beda sama yang versi lama, itu ada penerapan ABS ya. ABS itu anti lock braking system. Ini bagian depan aja, kalau setahu Kang Majid ini bagian depan aja yang
menerapkan ABS, jadi bukan depan belakang, ini bagian depan. Dan tentunya untuk ABS ini yang pasti sih mencegah ini ya, mencegah roda selip ya pada saat kita melakukan pengereman mendadak ya. Itu terus apa lagi ya yang baru ya dia? Ada ISS. ISS itu kepanjangannya itu apa ya? Emergency stop. Emergency stop apa ya? Lupa ini kan. Ada ISS yang pastinya emergency stop sinyal. Aduh, ini lupa nih. Emergency stop sinyal. Emergency stop sinyal itu fungsinya itu nggak jauh-jauh sama lampu sen. Jadi ketika pengendara itu melakukan pengereman mendadak, itu nantinya itu lampu sinyal, lampu sen depan belakang itu dua-duanya itu nanti dia itu akan berkedip. Tuh sama yang nggak boleh ketinggalan ini pada all new Honda CBR 150R yang terbaru ini, dia itu sudah menggunakan assist and sleeper clutch. Nah ini yang menarik, terutama di motor sport, meskipun cc-nya nggak lebih dari 150 cc, ini sudah pakai assist and sleeper clutch. Nah fungsinya apa? Yang pasti untuk assist and sleeper clutch itu memberikan kenyamanan yang berbeda pada pengendara pada saat memasukkan gigi ya, mindah gigi, ngurangi, nambahi, terutama pada saat kita melakukan engine brake pakai pakai gigi percepatan. Jadi kita buru-buru, kita secara spontan menurunkan gigi percepatan, terutama di kecepatan tinggi itu biasanya kan ada torsi balik dari roda belakang. Ya biasanya kan geng gitu kalau kita rasakan itu torsi baliknya. Nah itu yang mempengaruhi putaran mesin. Makanya kalau motor-motor di MotoGP itu kan, motor-motor balap itu kan ada sleeper clutch juga ya. Jadi salah satunya itu mengurangi engine brake, tendangan balik pada saat kita memindah gigi secara spontan. Terus yang pastinya pada saat motor pakai fitur assist and sleeper clutch ini, yang pasti motornya itu dalam pengoperasian kopling ya, dalam memasukkan gigi itu dia itu lebih smooth, jadi lebih nyaman. Oke, dari tadi ngomong terus ya sampai lupa materinya tadi yang harus disampaikan ke teman-teman semuanya. Ini impresi yang pertama, jalanan lurus kecepatan 49, 50 ini nggak kerasa ya. Soalnya Kang Majid pakai helm full face, ini nggak kerasa kalau kecepatannya sudah 52 km per jam. Yang pasti mesinnya halus banget ya. Ini gigi 5 ini Kang Majid santai 60-an 54-an dan giginya itu pakai 6 speed kalau untuk harian. Kalau untuk jalan-jalan di Surabaya ini perkotaan, Kang Majid kira gigi 6 itu gigi 6 ini nggak kepake, soalnya mentoknya biasanya pakai di gigi 5. Oke, kita cek untuk akselerasinya. Kita tekuk. Oke, nyaman banget. Dari buat ngelip ini oke banget. Tenaganya memang karena motor baru itu, kalau tenaganya itu enak banget. Oke, coba Kang Majid kurangin giginya. Oke, jadi meskipun pakai assist and sleeper clutch, kalau untuk motor harian itu penggunaannya itu harus ekstrim ya, dalam artian baru terasa ngurangin giginya supaya nggak terlalu ada engine brake, itu emang harus ekstrim. Kalau penggunaan biasa-biasa seperti ini masih terasa, cuma terasanya itu nggak sebanyak tanpa adanya assist and sleeper clutch. Tariannya motor 150 cc, saya kira untuk Kang Majid sih cocok. Jadi
oke juga. Dan secara engine ini basicnya emang basic engine lama ya, jadi karakter engine lama itu masih ada, cuma ada tambahan assist and slipper clutch. Ini karakter motorsport ya, karakter motorsport itu biasanya kan kalau dibuat nekuk kanan kiri itu kan kurang nyaman ya. Mungkin ini karena efek pakai upside down itu, ini motornya untuk manuver ya, untuk cornering seperti ini Kang Majid, selip kanan kiri, belokkan kanan kiri, ini motornya stabil. Jadi stabilnya mungkin karena ada upside down-nya itu ya, harusnya iya. Oke, kita gas, ambil ke kanan. Ini Kang Majid mau nyoba fitur ESS nya, tapi nggak mungkin banget ya, karena itu emang dibutuhkan untuk darurat saja dan untuk safety saja sih, jadi nggak perlu dibuktikan secara langsung. Nah, ini bisa ngelihat untuk teman-teman yang indikator ABS-nya, ketika ABS-nya itu normal, itu indikatornya itu mati ya pada saat kita jalan. Dan itu normal di semua motor, semua merek hampir seperti itu. Mobil pun seperti itu. Motor ini meskipun 150 cc kelihatannya besar ya, terutama di bodinya itu. Cuma kalau dipakai ini ringan ya. Jadi kalau dipakai untuk selip kanan kiri dengan postur Kang Majid 165 ini, untuk pengendalian motornya itu Kang Majid terasa itu nurut ya. Jadi pengendaliannya itu enak. Kita kurangin giginya. Jadi perpindahan giginya ini emang lebih halus ya. Cuma bukan berarti kita pakai assist and slipper clutch itu engine brake itu berkurang 100%, enggak. Jadi engine brake tetap ada, cuma karena pakai assist slipper clutch jadi ada pengurangan sedikit. Dan itu Kang Majid rasakan hampir di semua motor yang pakai assist and slipper clutch ya, terutama di R15 itu juga sama. Jadi engine brake-nya itu masih tetap ada karena memang dibutuhkan. Cuma emang posisi untuk memasukkan gigi, perpindahan gigi itu tuh lebih smooth dan tentunya lebih halus. Ini gigi 2 ini Kang Majid. Ya, jadi seperti yang bilang Kang Majid tadi, gigi 6 kalau nggak luar kota itu mungkin nggak kepake. Ini Kang Majid pas jam-jam istirahat seperti ini ada di jalan ini Waru ya, daerah Waru Sidoarjo, kondisinya seperti ini, macet, jadi harus pakai gigi 2. Dan karena macet ini biasanya kalau pemakaian kopling ya, kalau motor-motor tanpa assist and slipper clutch itu biasanya itu keras banget, cuma ini rasanya itu empuk banget ya, rasanya itu lebih empuk. Jadi apa ya, jadi lebih nyaman sih. Jadi menurut Kang Majid kalau misalkan di perkota-kotaan macet seperti ini ya, meskipun kita pakai motor kopling rasanya itu masih tetap bisa nyaman ya, masih bisa merasakan kopling
dan masih tetap nyaman lah, soalnya koplingnya itu nggak terlalu berat. Nah ini koplingnya empuk banget. Nah ini lebih kerasanya ketika perpindahan gigi di kecepatan tinggi ini lebih empuk ya, jadi lebih smooth. Oke, jadi ini rekomendasi juga buat teman-teman yang nyari motor keren 150 ya, mungkin yang dulunya itu pengen CBR 250 karena tampilannya mukanya yang garang, mukanya yang keren. Nah sekarang ini kita bisa merasakan di CC 150 karena di sini Honda sudah menerapkan DNA dari CBR 250R ke all new CBR 150. Mukanya persis banget, pakai upside juga. Jadi kurang apa lagi nih teman-teman ya. Jadi yang butuh spot firing untuk CBR 150 ini Kang Majid terrekomendasikan lah. Hampir sampai. Nah ini dari perjalanan MPM Sedati sampai rumah Kang Majid ini teman-teman bisa ngelihat ya, emang karena emang perkotaan jadi jalannya itu nggak bisa kencang ya, mentok-mentok 25 km per jam. Giginya gigi 2, mentok-mentok gigi 3 ya. Bisanya kalau malam hari ini bisa full throttle juga bisa. Ini salah. Ini Kang Majid kebiasaan. Kang Majid pakai motor Yamaha ya. Itu klaksonnya ini ada di bawah. Nah ini Kang Majid mau ngidupin sen ini nggak tahunya neken tombol klakson. Jadi kebiasaan. Karakter engine-nya ini smooth. Ini nggak tahu juga sih kalau untuk boncengan untuk keluarga. Yang pasti ini motorsport ini menurut Kang Majid lebih nyamannya itu single. Jadi lebih nyamannya itu berkendara secara sendirian. Tapi nanti Kang Majid coba bawa motor ini sama istri jalan-jalan. Karena ini masih pakai upper yoke ya, bukan masih sih, cuma emang dibuat upper yoke, jadi stangnya itu ada di atas segitiga ini ya. Jadi meskipun motor sport ini nggak terlalu nunduk. Biasanya kan rata-rata motor sport itu kan terlalu nunduk ya. Kalau terlalu nunduk otomatis kita jalan sebentar aja sudah capek. Speedometernya itu sudah pakai negatif display, meskipun siang hari ini tetap kelihatan jelas. Sama bagian paha ini pas. Jadi meskipun Kang Majid 165 nggak terlalu panjang kakinya, cuma bagian pahanya ini nyepit tangkinya ini pas. Sama biasanya kalau motor sport itu kan kalau untuk kipas radiatornya nyala itu biasanya kan kanan kiri nih
panas. Nah ini Kang Majid nggak merasakan di unit all new CBR 150R. Oke teman-teman, mungkin itu aja review singkat dari Cicak Kreatif Vlog ya dengan Kang Majid. Ini Kang Majid sudah hampir sampai rumah. Mungkin nanti kita lanjut review-review tipis-tipis lah mengenai fitur lainnya yang belum kita bahas di sini. Jadi teman-teman tetap nanti pantau video Kang Majid selanjutnya. Jangan lupa like, share, and comment, dan jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa masih diberi kesehatan dan tentunya dimudahkan rezekinya. Oke, itu aja dari Kang Majid. Nanti kita lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.